Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelas 12 MIA 6 SMA Negeri 17 Surabaya kelompok nomor 6 akan mempresentasikan tentang perkembangan Islam di benua Afrika. Perkenalkan, ini adalah anggota kelompok 6. Yang pertama ada Muhammad Randy Prasetyo, absen 23. Yang kedua ada Muhammad Syahrul Mubarak, absen 24. Yang ketiga ada Naomi Dwi Anggraini, absen 25. Yang keempat ada Putra Yoga Pratama, absen 26. Islam di Afrika. Islam telah dikenal di Afrika pada masa awal berkembangnya, yaitu pada peristiwa hijrah pertama ke Habasyah, yang ditandai dengan masuk Islamnya Raja As-Somah bin Afjar dan beberapa pengawalnya memeluk agama Islam. Dengan mengetahui keterangan dari para sahabat yang hijrah tersebut, pada saat ini Islam merupakan salah satu agama terbesar di Afrika dengan jumlah penganut kira-kira 460 juta jiwa pada sensus tahun 2014. Dari jumlah tersebut, sekitar setengahnya tinggal di wilayah Arab Maghribi di Afrika Utara, yaitu di negara Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, dan wilayah Sahara Barat. Komunitas Muslim juga dapat ditemukan tersebar di setiap negara di kawasan Afrika Sub-Sahara. Jumlah penganut Islam diperkirakan masih terus berkembang pesat, baik karena dakwah maupun pertumbuhan penduduk yang tinggi di komunitas mereka. Sejarah penyebaran Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam tersebar secara berkelanjutan di Afrika pada masa Khalifah Rasyidin dan masuk melalui wilayah-wilayah Mesir, Nubia, Ethiopia, serta Afrika Utara lainnya. Pada awal masuknya Islam di Mesir, penduduk Koptik memberi dukungan karena pasukan Muslim telah membebaskan mereka dari tekanan pasukan Bizantium. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, para panglima Amr bin Aus, Uqbah bin Nafi' radhiyallahu anhum memimpin pasukan Muslim hingga ke Libya pada sekitar tahun 21 Hijriah. Selanjutnya pada kepemerintahan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, para panglima Abdullah bin Abi Shahr dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma melanjutkan hingga ke Tunisia dengan mengalahkan pasukan Bizantium dan pasukan Berber. Pada masa Kekhalifahan Umayyah terjadi beberapa kali pemberontakan di wilayah Afrika Utara yang berhasil dipadamkan, antara lain oleh Panglima Muawiyah bin Hudaij, Uqbah bin Nafi', Abu Muhajir bin Dinar, Zuhair bin Qais, Hasan bin Nu'man, Musa bin Nusair, dan Tariq bin Ziyad. Penyebaran Islam kemudian tersebar lebih jauh lagi dengan melintasi gurun Sahara, terutama oleh kaum Murabitun pada abad ke-11, menaklukkan Maroko, Ghana, dan daerah-daerah lainnya. Selanjutnya, oleh kaum Muwahhidun melanjutkan ke Afrika Barat dan Afrika Tengah sampai tahun 541 Hijriah. Setelah itu timbullah kerajaan-kerajaan Islam yang didirikan oleh suku-suku penduduk asli pedalaman Afrika di Mali, Chad, Sudan, Nubai, Somalia, Zanzibar, dan lain sebagainya.
yang terus melanjutkan penyebaran agama Islam melalui dakwah dan perdagangan pada abad-abad selanjutnya. Penyebaran Islam di wilayah Sudan dimulai sejak penaklukan militer konversi agama pada abad ke-8 sampai abad ke-16. Setelah itu, gesekan antara agama dan konflik sektarian terus terjadi dan menjadi sumber ketegangan yang berlangsung di seluruh negara-negara Sahel. Pada abad ke-8, Islam mulai menduduki Afrika Utara. Saat itulah orang Arab Muslim mulai memimpin ekspedisi ke sub-Sahara Afrika. Dimulai dari sepanjang lembah Nil menuju Nubia dan melintasi Sahara ke Afrika Barat. Ekspedisi ini kebanyakan dimotivasi oleh kepentingan perdagangan Trans-Sahara, khususnya perdagangan budak. Penyebaran pengaruh Islam di Afrika sebagian besar terjadi secara bertahap. Dari abad ke-7, kerajaan-kerajaan Kristen Nubia adalah yang pertama kali. Sufi memainkan peran penting dalam penyebaran Islam dari abad ke-9 hingga abad ke-14 dan mereka mengamankan rute perdagangan antara Afrika Utara dan Sub-Sahara, Kerajaan Ghana dan Mali. Mereka juga bertanggung jawab untuk mendirikan zawiyah di tepi sungai Niger. Dinasti Sanusi sangat terlibat dalam kerja misionaris yang dilakukan selama abad ke-19 dengan misi mereka yang berfokus pada penyebaran Islam dan literasi tekstural di wilayah selatan sampai Danau Chad. Perkembangan dan proses minoritas Islam di Ethiopia. Islam datang ke Ethiopia atau ke Habasyia sejak 615 Masehi, tepatnya di kota Aksum. Selama masa Bani Umayyah, Muslim menduduki Kepulauan Dahlak dan Pelabuhan Musawa. Dari pangkalan ini, Islam kemudian didakwahkan ke pedalaman benua. Pada abad ke-12, seluruh pantai Eritrea telah diislamkan. Pada tahun 283 Hijriah, suatu negara Islam didirikan di Shoa Timur, wilayah Addis Ababa saat ini, di bawah dinasti Maksumi. Pada abad 16, bangkit kembali di Ethiopia di bawah pimpinan Ahmad ibnu Ibrahim al-Ghazi yang berhasil menyatukan semua negara Muslim Ethiopia. Pada tahun 1531, Muslim menduduki Dawaro dan Shoa, dan pada 1533 di Amhara dan Lasta, serta negara-negara Kristen Abyssinia dihapus. Sejak itu, Ethiopia dibuat stabil menjadi dua negara, sebuah negara Muslim di selatan dengan ibu kota Harar, dan sebuah negara Kristen yang lebih kecil di utara. Tanzania. Kisah Islam di Tanzania sendiri diawali dengan berdirinya sebuah kesultanan di Pulau Kilwa atau cikal bakal Tanzania, yang kemudian disebut Kesultanan Kilwa, sekitar tahun 960 sampai 1000 Masehi. Kesultanan Islam tersebut didirikan oleh seorang pangeran Persia dari Shiraz, atau sekarang merupakan salah satu kota padat penduduk di Iran, Ali ibni al-Hasan al-Shirazi. Mayoritas penduduk Tanzania adalah Muslim, 70%. Ibu kota negara itu adalah Dodoma. Meskipun umat Islam di negeri itu mayoritas, secara politik mereka belum mampu memegang tumpuk kekuasaan. Presiden negeri itu seorang Kristiani bernama Julius Nyerere. Oleh karena itu, perkembangan Islam di sana menemui banyak hambatan. Semua sekolah termasuk madrasah milik umat Islam dinasionalisasikan, sedangkan umat Kristiani di sana masih memiliki 3 seminari atau sekolah kependetaan. Masjid-masjid jami masih dibuka, tetapi mencari imam dan khotib sangat sulit karena madrasah-madrasah pencetak imam dan khotib tersebut telah lama ditutup. Kristenisasi Presiden Julius Nyerere sangat tampak ketika negara itu melakukan invasi ke Uganda dan berhasil menggulingkan
Presiden Idi Amin dengan serta-merta. Nyerere menggantikannya dengan seorang Kristiani. Kenya, Islam masuk ke negeri itu pada awal abad 7 Masehi. Pada saat umat Islam melakukan hijrah ke Ethiopia, sebagian umat Islam ada yang menetap di kerajaan Swahili Batu dan berhasil menyebarkan agama Islam di sana, terutama kepada penduduk Kepulauan Lamu yang sekarang menjadi bagian negara Kenya. Di Kepulauan Lamu itulah umat Islam dapat berkembang dan membentuk kerajaan Islam Lamu, sehingga kaum muslimin di sana masih memegang teguh agama Islam sampai sekarang. Perkembangan Islam yang terpenting di Kenya juga terdapat di kota Siu, yang setiap tahun mencetak 500 orang mubalik penghafal Al-Quran. Kemudian mereka dikirim ke berbagai daerah di negeri itu. Jumlah umat Islam di Kenya saat itu lebih kurang 4.500.000 jiwa atau 30% dari kota penduduk seluruhnya. Di negeri itu terdapat 5.000 buah masjid dan 15 buah diantaranya terdapat di kota Nairobi, ibu kota Kenya. Perkembangan Islam di Uganda. Agama Islam masuk ke wilayah Afrika bagian timur, khususnya Uganda. Ibu kota Uganda adalah Kampala. Tepatnya pada sekitar pertengahan abad ke-19 atau pada tahun 1844, ketika Ahmad Ibrahim memasuki Uganda untuk melakukan perdagangan. Pada akhirnya, beliau bertemu dengan Raja Mutesa I dari kerajaan Baganda atau Uganda bagian tengah. Raja Mutesa I sangat keras menjaga kedisiplinan Islam dalam wilayahnya. Keberadaan Islam di Uganda juga tak terlepas dari keberadaan Idi Amin. Ketika beliau memerintah Uganda tahun 1971 sampai 1979, Idi Amin dicap sebagai diktator terkejam di Afrika dan membunuh tidak kurang dari 300.000 orang yang dianggap musuh atau pembangkang. Dunia semakin gerah karena Idi Amin adalah seorang muslim di tengah-tengah penduduk yang mayoritas beragama Kristen dan Katolik. Namun pada sisi lain, kegigihan Idi Amin memajukan Islam di Uganda patut mendapatkan acungan jempol. Beliau adalah pendiri Uganda Muslim Supreme Council atau UMSC pada tahun 1974 dan berhasil mengundang Raja Faisal untuk meletakkan batu pertama pembangunan masjid nasional di Old Kampala. Ketika Idi Amin berkuasa, itulah Islam kembali bersinar di Uganda dan itu membanggakan para pengikut setianya. Perkembangan Islam di Eritrea. Ibu kota Eritrea adalah Asmara, letaknya di pesisir Laut Merah. Pada masa lalu, Eritrea merupakan bagian dari wilayah kerajaan Aksum atau Habasya. Seperti halnya Ethiopia, Eritrea merupakan salah satu kawasan yang menerima Islam secara damai pada periode risalah Nabi Muhammad SAW. Dekatnya jarak Eritrea ke Mekah membuat proses masuknya Islam ke negeri ini berlangsung secara alamiah. Menurut catatan sejarah, Islam mulai masuk ke Eritrea sekitar pada tahun 615 Masehi. Ketika itu, kaum muslimin menghadapi gangguan dan penyiksaan yang kejam dari orang-orang kafir Mekah. Demi menyelamatkan iman mereka, Rasulullah SAW lantas memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke negeri Habasya. Proses hijrah kaum muslimin pada waktu itu dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama terjadi pada tahun kelima risalah Nabi atau sekitar 615 Masehi. Rombongan ketika itu terdiri dari 11 laki-laki dan 4 perempuan. Dan gelombang kedua terdiri dari 83 laki-laki dan 18 perempuan. Mereka tinggal di Habasya hingga tahun ke-8 Hijriah atau 628 Masehi. Sekianlah penyajian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak, terima kasih, matur nuwun, hatur nuhun, sakalangkong, terima kasih, tampiasih, kuru sumanga amanai,
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.